Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sapiansa, NPM 22411135. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pariwisata dengan perspektif sosiologi pariwisata. Apa itu sosiologi pariwisata? Fenomena sosial dan budaya. Sosiologi pariwisata adalah disiplin ilmu yang mempelajari fenomena pariwisata dari sudut pandang sosial dan budaya. Kedua, interaksi manusia. Melihat pariwisata sebagai aktivitas sosial yang melibatkan interaksi kompleks antara wisatawan dan masyarakat lokal. Kedua, dampak multidimensional. Fokus utama adalah menganalisis dampak sosial, budaya, dan ekonomi yang muncul dari kegiatan pariwisata. Selanjutnya, ruang lingkup sosiologi pariwisata. Yang pertama itu ada hubungan antar pihak, meliputi hubungan dinamis antara wisatawan, masyarakat sekitar, dan lembaga pengelola pariwisata, membentuk ekosistem yang kompleks. Kedua, analisis interaksi sosial. Menganalisis pola interaksi sosial yang terjadi, potensi konflik dan perubahan budaya yang melibatkan oleh pariwisata. Ketiga, struktur dan nilai. Itu mempelajari bagaimana pariwisata memengaruhi struktur sosial yang ada dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat lokal. Selanjutnya, peran masyarakat dalam pariwisata. Masyarakat lokal memegang peran sentral dalam keberlanjutan pariwisata. Mereka adalah tulang punggung destinasi. Pertama, subjek dan objek. Masyarakat lokal bertindak sebagai pelaku utama yang menyediakan layanan sekaligus menerima dampak dari aktivitas pariwisata. Kedua, pariwisata berbasis masyarakat. Konsep dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, menempatkan masyarakat sebagai pemilik, pengelola, dan penerima manfaat utama dari pariwisata. Ketiga, modal utama destinasi. Pelestarian budaya dan lingkungan bukan hanya tanggung jawab, melainkan modal utama yang tak ternilai bagi kelanjutan suatu destinasi wisata. Selanjutnya, dampak sosial dan budaya pariwisata. Pariwisata membawa dua sisi mata uang, itu potensi positif bagi yang besar dan tantangan negatif yang harus dikelola dengan bijak. Yang pertama, dampak positif yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal melalui lapangan kerja dan peluang usaha. Dua, pelestarian dan revitalisasi budaya tradisional serta penguatan identitas lokal. Ketiga, meningkatkan pemahaman dan apresiasi budaya antar masyarakat. Dan dampak negatifnya itu perubahan nilai dan norma sosial yang diakibatkan oleh akulturasi budaya yang tidak terencana. Yang kedua, potensi konflik antar kelompok masyarakat atau antara masyarakat dan wisatawan. Ketiga, komodifikasi budaya, di mana nilai-nilai budaya diubah menjadi produk komersial. Selanjutnya, manajemen pariwisata berbasis sosiologi. Pendekatan yang mengutamakan pemahaman dan integrasi aspek sosial dan budaya dalam setiap tahapan pengembangan pariwisata. Yang pertama itu perhatian aspek sosial dan budaya. Itu mengadopsi pendekatan manajemen yang secara efektif memperhatikan dan menghargai dimensi sosial dan budaya secara masyarakat lokal. Kedua, melibatkan masyarakat, memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan destinasi wisata mereka. Ketiga, komunikasi efektif, membangun jalur komunikasi yang transparan dan efektif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meminimalisir konflik yang menjadi dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, studi kasus pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Model pengembangan wisata yang telah terbukti berhasil berdayakan masyarakat dan kelestarian warisan lokal. Yang pertama, model desa wisata. Desa wisata mengedepankan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam seluruh aspek pengelolaan wisata. Kedua, keberhasilan ekonomi dan budaya. Itu contohnya keberhasilan menunjukkan meningkatkan ekonomi lokal signifikan sekaligus pelestarian budaya dan tradisi. Tiga, kunci sukses kolaborasi. Koordinasi erat antar pemerintah, pelaku pariwisata, dan masyarakat setempat dalam fondasi utama kesuksesan. Dan yang terakhir itu kesimpulan dan aksi, yaitu pertama, sosiologi pariwisata indispensable. Memahami dinamika sosial adalah kunci untuk manajemen pariwisata yang efektif dan bertanggung jawab. Kedua, manajemen terintegrasi.
Pengelolaan pariwisata harus mengintegrasikan aspek sosial budaya demi mencapai keberlanjutan jangka panjang. Dan yang ketiga, aksi nyata. Mari bersama mengembangkan pariwisata yang ramah sosial dan budaya untuk masa depan yang lebih baik. Baik, itu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Saya Bagus Abdallah. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.